Kali ini kita akan membahas materi tentang ekonomi pendidikan. Ekonomi pendidikan merupakan bagian yang terpenting dari ilmu ekonomi sumber daya manusia untuk pembangunan nasional. Sebagai landasan konseptual tentang ilmu ekonomi pendidikan, berikut ini diuraikan definisi yang ditemukan oleh L. Charcon tahun 1979 sebagai berikut. Ekonomi pendidikan adalah suatu studi tentang bagaimana manusia, baik secara perorangan maupun di dalam kelompok masyarakat, membuat keputusan dalam rangka menyandagunakan sumber-sumber daya yang terbatas agar dapat menghasilkan berbagai bentuk pendidikan dan latihan. Pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan, pendapatan, sikap dan nilai-nilai khususnya melalui pendidikan formal, serta bagaimana mendiskusikannya secara merata dan adil di antara berbagai kelompok masyarakat. Ilmu ekonomi pendidikan tumbuh dan berkembang oleh perspektif investasi sumber daya manusia atau human capital. Konsep investasi SDM ini menganggap penting kaitannya antara pendidikan, produktivitas kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Teori human capital menganggap bahwa tenaga kerja merupakan pemegang kapital atau capital holder yang tercermin dalam keterampilan, pengetahuan, dan produktivitas kerjanya. Jika tenaga kerja merupakan pemegang kapital, orang dapat melakukan investasi untuk dirinya dalam rangka memilih profesi atau pekerjaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Pusat perhatian mendasar dari konsep ekonomi adalah bagaimana mengalokasikan sumber-sumber yang terbatas untuk mencapai tujuan yang beraneka ragam dan mungkin tak terhingga jumlahnya. Pertimbangan ekonomis didasarkan pada kemampuan anggaran, sedangkan pertimbangan politik didasarkan pada tujuan masyarakat secara menyeluruh. Skala prioritas adalah pertumbuhan ekonomi dan keadilan yang biasanya merupakan prioritas tertinggi, khususnya di negara yang sedang berkembang. Bank Dunia sejak tahun 1960-an menentukan 4 kriteria untuk investasi SDM dalam memberikan bantuannya terhadap negara-negara di dunia ketiga di Asia, Afrika, dan Amerika Latin di dalam pengembangan SDM. Yang pertama, kebutuhan tenaga kerja yang terampil dalam lapangan kejuruan dan teknologi. Yang kedua, perluasan pendidikan dasar dan ini dinilai memiliki tingkat balik yang lebih tinggi sehubung dengan rendahnya biaya. Yang ketiga, pengembangan sektor perdesaan sehingga memperlihatkan peranan pendidikan massal untuk meningkatkan produktivitas sektor perdesaan. Yang keempat, keadilan dan pemerataan yang menunjukkan pentingnya distribusi, kesempatan pendidikan dan bentuk-bentuk pengembangan SDM lainnya, baik secara geografis, sosial, maupun ekonomis. Peran ekonomi dalam dunia pendidikan cukup menentukan, tetapi bukan pemegang peranan utama. Dunia pendidikan adalah lembaga yang berkewajiban mengembangkan individu manusia ke arah mana tujuan hidup seseorang dan hidup yang bagaimana diinginkannya, baik dipengaruhi oleh pendidikan yang dia terima di sekolah dan di perguruan tinggi. Melihat kenyataan tersebut, sudah tentu pendidikan tidak akan membawa peserta didik ke arah yang membingungkan, menyusahkan, dan sengsara. Walaupun bisa mencari uang banyak, ini berarti dunia pendidikan bukan dunia bisnis tempat mencari uang, melainkan dunia pembinaan tempat peserta didik belajar agar bisa hidup wajar dan damai. Fungsi ekonomi dalam dunia pendidikan adalah untuk menjaga kelancaran proses pendidikan, bukan merupakan modal untuk dikembangkan, bukan untuk mendapatkan keuntungan. Ekonomi pendidikan sama fungsinya dengan sumber-sumber pendidikan yang lain, seperti guru, kurikulum, alat peraga, dan lain sebagainya. Untuk menyukseskan misi pendidikan yang semuanya bermuara pada perkembangan peserta didik, ekonomi merupakan salah satu bagian sumber pendidikan yang membuat anak mampu mengembangkan efeksi, koneksi, dan keterampilan, termasuk memiliki keterampilan tertentu untuk bisa menjadi tenaga kerja yang handal atau menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, sehingga mencapai tujuan secara efisien. Yang bertugas mengelola ekonomi pendidikan ini adalah administrator
atau pemimpin lembaga pendidikan yang dibantu oleh Badan Perencanaan dan Bendahara. Bagian pengelolaan yang penting untuk diperhatikan adalah perencanaan yang tepat dan pelaksanaan pemakaian dana yang sering diawasi dapat membantu pembiayaan pendidikan menjadi efisien. Sekian materi untuk kali ini. See you next video. Bye-bye.